Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Martindi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh online shop di era modern. Nah, eh, online shop itu adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari penjual melalui internet secara online, di mana si penjual dan pihak pembeli ini tidak bertemu atau melakukan kontak secara fisik. Dan barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau sosial media gitu. Jadi kita tidak perlu eh, bertemu langsung oleh pihak penjual atau bahkan kita eh, eh, pergi ke suatu toko untuk membeli sesuatu barang gitu. Tapi kita bisa membeli suatu barang itu secara dari rumah seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mindmap eh, online shop itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada metode pembayaran. Metode pembayaran yang dipakai itu ada cash on delivery, yaitu pembayaran secara tunai, itu berupa uang. Selanjutnya ada e-wallet. Nah, e-wallet ini yang bekerja sama dengan online shop tersebut, yaitu ada tiga. Pertama ada OVO, Dana, dan GoPay. Selanjutnya, customer bisa melakukan payment dengan bank transfer. Nah, bank transfer ini yang kita miliki itu ada BCA dan Mandiri. Dan selanjutnya itu ada credit card. Nah, untuk credit card ini bisa dilakukan jika customer itu melakukan pembelian via marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, itu semuanya ada um, pilihan payment kredit card gitu, Visa maupun Mastercard. Nah, hal yang terpenting untuk sebuah online shop adalah warranty gitu. Jadi kalau misalnya uh, orang-orang khawatir atau buyers itu khawatir kita akan mendapatkan barang yang reject atau nggak lolos quality control, itu bisa banget diajukan warranty itu kepada pihak penjual seperti itu. Nah, biasanya tuh ada dua nih bentuk pertanggungjawabannya. Yang pertama ada refund dan ada return gitu. Seperti itu. Nah, biasanya um, tergantung kesepakatan penjual dan pembeli. Selanjutnya itu ada marketing channel. Nah, ini marketing channel ini sangat luas ya untuk online shop. Seperti itu. Yang pertama ada e-commerce. Nah, e-commerce itu sebenarnya luas juga, teman-teman. Ada banyak banget e-commerce. Nah, tapi di online shop ini pakai tiga e-commerce aja. Yang pertama ada Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia. Nah, untuk penjualan di Shopee sendiri itu biasanya orang-orang itu em, pakai untuk penjualan fashion, aksesoris, dan health and beauty. Dan memang penjualan Shopee itu memang udah terkenal banget bahwa fashion itu platformnya adalah di Shopee gitu. Lebih banyak penjualannya di Shopee. Nah, itu selanjutnya ada Tokopedia. Tokopedia itu biasanya ramainya dengan pembelian elektronik, teman-teman. Itu banyak banget di Tokopedia. Gitu. Kalau misalnya elektronik dijual di Shopee, bisa aja. Cuman penjualannya itu tidak sebanyak di Tokopedia. Kayaknya mindset orang-orang tuh sekarang udah tahu bahwa ketika mau cari elektronik, wah carinya di Tokopedia. Ketika mau cari fashion, itu carinya di Shopee. Seperti itu. Nah, kalau di TikTok Shop sendiri, mungkin teman-teman yang baru dengar TikTok Shop, jadi TikTok itu memiliki suatu platform penjualan juga namanya TikTok Shop seperti itu. Nah, di sini semua online shop benar-benar wajib banget punya TikTok Shop ini dikarenakan TikTok Shop ini karena baru, jadi dia memiliki banyak voucher potongan harga untuk para calon-calon buyers seperti itu. Siapa yang gak tertarik dengan voucher? Bahkan kita nih kalau belanja di Shopee atau Tokopedia, free ongkir aja udah seneng banget kan. Nah, kalau di TikTok Shop itu bukan hanya mendapatkan free ongkir, tapi melainkan potongan-potongan harga gitu. Misalnya, teman-teman belanja sebesar 200.000, teman-teman bisa dapat potongan sebesar 40.000. Itu lumayan banget kan.
bisa saving money 40.000. Nah, makanya kenapa TikTok Shop sekarang ini lagi hits banget, karena voucher yang diberikan dari TikTok itu lumayan berpengaruh banget untuk penjualan online shop itu sendiri. Selanjutnya itu ada web online. Nah, ini digunakan atau dibuatnya web online ini sebenarnya buat buyers yang memiliki trust issue atau teman buyers tuh yang takut nih kayak, aduh mau beli di marketplace ini tapi takut barangnya nggak ori gitu. Nah, makanya langsung beli di web resminya seperti itu. Dan selanjutnya ada offline store. Dan yang terpenting di suatu online shop itu adalah sosial media. Jadi kita bisa melakukan marketing dengan sosial media. Yang pertama itu ada WhatsApp. Jadi kita bisa ngapain sih sebagai online shop, pihak online shop ini pakai platform WhatsApp. Jadi guna WhatsApp dalam online shop ini yang pertama bisa digunakan sebagai komponen customer. Jadi customer yang ingin komplain mengenai warranty atau segala macam itu bisa banget melalui WhatsApp. Selanjutnya itu bisa order manual. Ini buat teman-teman yang nggak punya platform e-commerce untuk belanja, jadi teman-teman tuh punya WhatsApp doang, teman-teman bisa banget order manual seperti itu. Nah, syarat order manualnya apa aja sih teman-teman? Gampang banget, cuman isi format order berupa nama, alamat, terus nomor telepon, dan orderan teman-teman gitu. Selanjutnya admin penjual itu biasanya mentotalkan belanjaan si pihak customer ini, lalu customer bayar dan dilakukannya shipping. Nah, selanjutnya itu ada Instagram. Nah, Instagram ini sangat-sangat penting untuk dunia bisnis online, karena kita tuh bisa menarik pihak customer itu melalui Instagram ini, teman-teman. Nah, di Instagram kita juga bisa buat daily content seperti outfit of the day atau promotion, itu bisa banget di-share di Instagram juga. Contoh promotion itu biasanya 11-11, 12-12 yang akan dilaksanakan di marketplace, itu bisa banget sebagai Instagram itu sebagai sarana informasi untuk pihak customer atau pihak calon-calon buyers seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita bisa nih melakukan interaksi dengan calon buyers, itu question and answer, itu bisa banget digunakan juga. Nah, selanjutnya kita bisa update new stuff atau barang-barang terbaru kita yang akan launching, itu bisa banget di Instagram juga. Atau bahkan kita memiliki barang yang high demand, yang dimana tuh barang yang sold out terus, kita bisa update new arrivals atau restock itu di Instagram juga, teman-teman. Seperti itu. Nah, bukan hanya di Instagram aja, jangan lupa banget platform yang bisa kita pakai itu yaitu TikTok. TikTok itu sekarang lagi hype banget, terutama di era pandemi seperti ini, ya kan? Orang-orang tuh jarang keluar, takut keluar, segala macam. Jadi orang-orang itu pasti belanja itu selalu online, ya kan? Nah, oleh sebab itu kita gunakan sosial media sebagai sarana penjualan online tersebut gitu. Nah, di TikTok Shop kita bisa apa sih? Di TikTok Shop itu kita bisa membuat daily content seperti outfit of the day atau interaksi terhadap followers. Sama, nggak jauh beda dengan Instagram ya, teman-teman. Tapi di TikTok Shop ini kita bisa melakukan live streaming berupa selling. Saya sangat merekomendasikan untuk live streaming itu di TikTok Shop. Kenapa? Karena TikTok Shop memiliki banyak voucher yang bisa di-apply atau digunakan oleh pihak customer seperti itu. Jadi mancing untuk pembeliannya itu sangat-sangat gampang karena semua buyers itu pasti sangat tertarik dengan adanya voucher seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada founding yang dipakai oleh online shop ini yaitu partnership. Nah, partnership itu berupa merchant. Merchant itu apa sih? Jadi ini
Misalnya nih, kita pakai e-wallet kan, e-wallet itu ada OVO, Dana, dan GoPay, nah itu termasuk merchant nih, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang melakukan payment dengan OVO, Dana, dan GoPay, kita foundingnya lewat merchant tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada bank. Nah, bank itu misalnya teman-teman yang melakukan payment itu melalui bank transfer. Itu bisa banget kita founding melalui bank tersebut. Nah, selanjutnya itu ada personal. Nah, untuk personal ini seperti misalnya teman-teman yang melakukan cash on delivery, itu kita bisa banget langsung mendapatkan uang tunainya langsung seperti itu. Nah, advance di online shop ini tuh apa aja sih? Yang pertama itu ada affordable price. Kenapa sih affordable? Karena kalau online shop ini kita tidak perlu membayar expense untuk toko. Itu tidak perlu ya teman-teman ya. Kenapa harga online shop itu jauh lebih murah dibanding kita beli langsung ke toko tersebut. Dan kedua itu ada a lot of choice. Jadi kita banyak banget pilihan yang bisa kita pilih atau perbandingan-perbandingan. Kita bisa compare nih barang-barang di toko ini. Itu bisa banget teman-teman karena banyak banget pilihannya kalau di online shop. Terus abis itu kita juga bisa saving time, kita nggak perlu buang-buang waktu banyak buat datang ke toko buat belanja. Kita bisa lakukan itu dari rumah, bahkan kita bisa lakukan sambil tiduran, bisa sambil dilakukan sambil kerja atau yang lain-lain, itu bisa banget. Nah, untuk paymentnya itu benar-benar easy juga, gampang banget. Kita bisa melakukan payment seperti yang sudah saya jelaskan tadi, banyak banget metode pembayaran yang bisa teman-teman pilih. Selanjutnya itu ada efisien. Iya, bener banget. Online shop itu super duper efisien. Selanjutnya ada lot of a discount or cashback. Nah, itu diskon dan cashback itu bisa didapatkan biasanya dari pihak online shop sendiri atau bahkan dari e-commerce itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada shipping. Shipping yang kita pakai itu ada ekspedisi dan kurir. Kalau ekspedisi itu kita pakai GNT dan si cepat. Dan GNE, kalau kurir itu ada dua pilihan teman-teman. Ada instan, ada same day. Nah, itu biasanya kita pakai platform Gojek atau Grab. Nah, selanjutnya ada produk. Produk yang dijual ini ada baju, ada sepatu, dan ada aksesoris. Seperti itu. Nah, untuk expense yang dikeluarin untuk sebuah online shop ini banyak sebenarnya ya teman-teman. Yang pertama itu ada promotion. Promotion berupa endorsement, paid promote, atau collaboration dengan influencer seperti itu. Nah, biasanya kalau collab nih pengeluaran ini nggak sedikit teman-teman, itu bisa sangat-sangat besar banget tergantung influencer yang teman-teman ajak collaboration ini. Selanjutnya itu ada rental untuk warehouse dan offline store seperti itu. Selanjutnya ada software ini biasanya web online yang kita buat untuk teman-teman yang memiliki trust issue atau teman-teman yang takut banget nih ketipu dapat barang KW, teman-teman bisa order di web. Nah, itu kita bayar webnya seperti itu. Selanjutnya itu ada platform fees. Itu biasanya contoh kita melakukan teman-teman melakukan payment oleh e-wallet. Itu biasanya kita tuh ada adminnya teman-teman. Gitu. Atau teman-teman yang melakukan pembelanjaan melalui e-commerce, Shopee misalnya. Itu adminnya besar banget teman-teman di Shopee. Makanya banyak teman-teman online shop itu yang melakukan yang bekerja sama bukan hanya dengan Shopee aja, dengan platform lain gitu. Karena di Shopee itu adminnya benar-benar besar sekali ya. Selanjutnya itu ada salaries. Nah, salary ini biasanya teman-teman online shop yang udah punya pegawai ini online shop besar yang dimana kita harus bayar tim packing, tim admin marketplace, terus habis itu tim yang jaga offline store, yang punya offline store, atau masih banyak lagi. Selanjutnya itu ada return dan refund, itu termasuk expense ya teman-teman, karena kan yang harusnya barang itu bisa dijual, jadi kita harus kasih atau tuker barang itu kepada buyer tersebut. Dan selanjutnya itu ada shipping. Nah, terakhir kita itu ada sistem selling.
Jadi sistem selling yang dipakai di online shop ini tuh ada order per item. Teman-teman bisa melakukan order per item atau join reseller. Nah, biasanya ini untuk reseller itu ada ketentuan dari online shopnya masing-masing. Seperti itu. Misalnya minimal pembelian 20 pieces gitu, dapat harga sekian-sekian. Nah, atau teman-teman yang nggak punya budget, tenang aja, teman-teman juga bisa jualan tanpa modal, yaitu dengan dropship. Jadi sistem dropship itu, teman-teman cari konsumen dan teman-teman tinggal terusin aja nih, si pembeli ini mau beli apa, terus nanti pengiriman itu yang menanggung online shopnya itu sendiri. Seperti itu teman-teman kurang lebih penjelasannya. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Kalau ada kurang atau salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.